Shalom semua. Sebelum kita teruskan dengan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa bersama. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa Syurgawi, terima kasih ya Bapa karena kasih-Mu dan belas kasihan-Mu buat setiap pribadi kami. Sungguh besar ya Tuhan Yesus, sehingga kami dapat merasakannya, bahkan menikmati hadirat-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, oleh karena kekuatan, kemampuan yang kami telah lalui beberapa waktu yang sudah berlalu ya Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama untuk sekali lagi duduk mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus, melalui ibadah kami pada hari ini. Tuhan, sebelum kami teruskan dengan firman-Mu pada malam hari ini, kami berdoa biarlah Roh Kudus-Mu terus menguasai pikiran kami, dan kami dapat fokus dan dapat kami bukakan hati kami ya Tuhan Yesus untuk menerima firman-Mu pada hari ini. Pakai hamba-Mu ya Tuhan Yesus yang tidak ada apa-apa ini. Di dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang saya kasihi, pada kali ini kita akan belajar daripada firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 9 ayat 1 sehingga 18. Saudara, pada kali ini saya mengangkat satu tema buat kita sesuai dengan firman Tuhan yang kita kaji pada malam hari ini, belajar bersama pada kali ini, yaitu siapa anak perjanjian Allah sebenar. Saudara, perlu kita ketahui bahwa dalam bagian teks kali ini, Paulus menyatakan bahwa firman Allah tidak gagal dalam tujuannya, walaupun ramai orang Yahudi gagal untuk percaya kepada Mesias. Bukan semua orang Yahudi tergolong dalam keluarga Allah, tetapi hanya mereka yang benar-benar dipilih oleh Allah sahaja yang boleh dianggap sebagai umatnya. Dalam ayat 1 sehingga 5 merupakan kesakitan dan kesedihan Paulus yang amat dalam atas penolakan bangsanya sendiri terhadap Injil yang diberitakannya. Walaupun Allah telah memberikan banyak berkat dan janji kepada orang Yahudi, yaitu umat pilihannya, majoriti daripada mereka tidak menerima penyelamatan yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka dalam Kristus. Sebab itu dalam ayat 6 sehingga 13 menyatakan, tidak semua orang Israel dianggap sebagai umatnya. Bukan semua keturunan Abraham dianggap keturunan sebenar Allah, tetapi hanya mereka yang dilahirkan melalui Ishak dan Yakub. Dalam Keluaran 19 ayat 5 sehingga 6 berkata seperti ini, sekarang jika kamu sungguh-sungguh mematuhiku dan taat memegang perjanjianku dengan teguh, maka kamu akan menjadi hartaku yang istimewa antara segala bangsa, karena seluruh bumi milikku. Bagiku, kamu akan menjadi kerajaan para imam dan bangsa suci. Firman inilah yang harus kau sampaikan kepada kepada orang Israel untuk membawa bangsa-bangsa kepada Allah. Dalam Yesaya 42 ayat 6 pula katakan, Aku, Tuhan, telah memanggil engkau dalam perbenaran. Aku akan memegang tanganmu dan menjaga engkau. Aku akan menetapkan engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia dan cahaya bagi bangsa-bangsa. Semua keistimewaan ini tidak diperoleh bangsa lain. Walaupun orang Yahudi umat pilihan Allah, mereka menolak Yesus, anak Allah itu. Mereka malah menyalibkan Dia yang akan menyelamatkan mereka. Jadi, karena penolakan ini mengakibatkan bahaya bagi mereka.
Saudara, mereka membanggakan diri sebagai keturunan Abraham dan umat pilihan. Tapi jangan kita lupa, pilihan Allah atas Israel bukan hanya karena sebab keturunan. Saudara, dalam ayat 1 sehingga 3 menggambarkan perasaan Paulus terhadap bangsanya sendiri, di mana Paulus sedih dan sakit yang mendalam karena mereka menolak terhadap Injil yang diberitakan oleh Paulus. Saudara, kenapa perasaan dia seperti itu? Karena orang Yahudi ini adalah pilihan Allah yang utama. Mereka menerima semua keistimewaan, menerima semua berkat, malah mereka diangkat dan menerima janji Allah itu sendiri. Saudara, saya mengajak kita sama-sama melihat dalam tema di bagian teks kali ini, yaitu siapa anak perjanjian Allah sebenar. Siapa anak perjanjian Allah sebenar. Ada dua perkara yang saya ingin kongsikan di sini tentang siapa anak perjanjian Allah yang sebenar. Yang pertama, orang yang tidak menolak Yesus Kristus. Saudara, tidak heran sekarang ini kita menjadi keliru akan siapa umat pilihan Allah sebenar dalam bagian teks yang kita belajar ini. Sehingga wujudnya ada salah faham orang Kristen tentang siapa umat pilihan Allah dan adakah Allah masih memegang janjinya kepada umat pilihannya. Sehingga ada orang menanyakan siapakah keturunan Abraham ataupun anak-anak janji Allah. Atau adakah semua keturunan Israel diterima sebagai Israel? Atau adakah orang Israel adalah Israel sebenar? Saudara, tidak semua orang Yahudi menolak Yesus. Para pengikut Kristus yang pertama adalah orang-orang Yahudi juga, termasuk Paulus sendiri. Dalam ayat, kita boleh lihat dalam ayat 6 hingga 13. Memang melalui bangsa Israel, Allah ingin menggenapi rencananya atas dunia ini. Tetapi tidak selamanya rencana itu dilaksanakan melalui mereka menurut daging. Inilah rahasia pemilihan Allah yang unik berdasarkan kedaulatannya sendiri. Saudara, kalau kita lihat mengapa Paulus dan juga Musa rela berkorban untuk keselamatan Israel, ini karena Israel telah mendapat banyak hak istimewa dari Allah. Dan melalui mereka, Yesus datang ke dunia ini. Tetapi sayangnya di sini, saudara, bangsa Israel sendiri tidak menghargai keistimewaan itu. Di mana mereka tidak hidup sesuai kehendak Allah. Mereka tidak mau datang dan tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Jadi sebagai gantinya, bangsa Israel malah menjadi sombong dan malah menyalibkan dia. Padahal Yesus adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, yaitu Yesus Kristus. Dalam Kolose 2 ayat 9, kita lihat di sana, dalamnya terhimpun seluruh ketuhanan berbentuk jasmani. Nah, menurut Paulus, siapakah keturunan sebenar Abraham? Mari kita lihat di dalam ayat 7 hingga 9. Yaitu orang yang melakukan apa yang dilakukan Abraham. Ya, kalau kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 38 hingga 39, aku menyampaikan apa yang dinyatakan oleh Bapakku. Demikian juga kamu melakukan apa yang disampaikan oleh Bapamu. Mereka menjawab, Bapa kami Abraham. Tetapi Yesus berkata, sekiranya kamu benar-benar anak Abraham, tentu kamu melakukan apa yang telah dilakukan oleh Abraham. Dalam Matius 3 ayat 9, jangan sangka kamu dapat berkata sesama sendiri, Abraham bapa moyang kita. Ketahuilah, Allah berkuasa menjadikan batu-batu ini anak cucu Abraham. Saudara, kasih karunia tidak mengalir melalui darah.
keselamatan tidak melekat pada lahiriah jemaat, tetapi orang yang percaya dan melakukan kehendak Bapa. Paulus mengingatkan jemaat di Roma bahwa anak-anak Allah bukanlah anak-anak daging, tetapi anak-anak perjanjian. Dengan mengutip kisah Sarah dan Ribka, Paulus menegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah semata-mata dan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Bersikap dan bertindak sebagai anak-anak Allah merupakan kemestian, keharusan, kewajiban, karena kita telah diangkat sebagai anak-anaknya. Yang aneh adalah apabila seorang yang mengaku sebagai anak-anak Allah, tetapi malah hidup tidak seperti bapaknya. Saudara, bukankah buah jatuh tak jauh dari pohonnya? Atau kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Alasan Paulus adalah walaupun Israel bukan bangsa yang terbaik, tetapi Allah telah melimpahi mereka dengan begitu banyak hal yang istimewa. Sebab itu, Paulus percaya bahwa rencana Allah tak pernah gagal. Allah memilih bukan berdasarkan karena seseorang itu saleh ataupun kehidupannya suci, ataupun yang lain lebih jahat. Saudara, Allah itu kudus dan mesti menghukum dosa. Tapi saudara kena ingat juga, Allah juga penuh kasih dan mahu menyelamatkan orang-orang berdosa. Bila ada yang tidak diselamatkan, ini bermaksud keadilannya dijalankan. Dalam kesemuanya, kedaulatan Allah ditegakkan. Maka, jika keselamatan kita memperlihatkan Allah atas kita, jangan sombong. Beritakan supaya orang lain pun mendapat kasih karunia itu. Saudara, saya mengajak kita belajar dari Paulus dalam poin pertama ini, yaitu mempunyai kerinduan yang sama supaya orang lain juga boleh mendapatkan keselamatan. Di mana orang-orang yang sebelumnya berbalik semula kepada Yesus, termasuk orang yang menolak Yesus, seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Nah, saudara, apabila respon kita ya, jika kita merindukan seperti Paulus dan Musa, marilah kita menggunakan setiap kesempatan yang ada ini untuk sebarkan Injil kepada orang lain, atau membawa mereka ke gereja supaya mereka sendiri dapat bertemu dengan Tuhan Yesus dan mendapat hidup yang kekal. Mari kita berdoa supaya Tuhan bekerja dalam melembutkan hati orang-orang yang sangat keras menolak Injil Tuhan Yesus. Perkara yang kedua, siapa anak perjanjian Allah sebenar? Nah, perkara yang kedua ini adalah bukan keturunan tabi'i Abraham, tetapi anak-anak janji Allah. Saudara, Ishak dan Yakub dipilih bukan karena mempunyai kelebihan. Posisi mereka bukan anak sulung, tetapi dipilih Allah menjadi mendapat hak kesulungan. Jadi pemilihan adalah hak dan anugerah Allah yang patut kita syukuri dengan takut dan gentar. Ingatkah saudara bagaimana Allah memilih Ishak dan bukan memilih Ismail? Ingatkah saudara Allah memilih Esau dan bukan Yakub? Jadi tidak semua keturunan Abraham merupakan pewaris perjanjian. Seseorang itu tidak dapat menyatakan diri sebagai pewaris berkat Allah hanya karena ia keturunan orang yang diberkati Allah. Kemurahan dan belas kasihan Allah diberikan menurut kehendak Allah dan bukan kehendak manusia. Bila Allah bertindak berdasarkan kebenaran manusia,
maka tidak seorang pun selamat, saudara. Saudara yang saya kasihi, sikap Allah yang penuh kasih dan kemurahan kepada bangsa Israel tergantung pada dirinya sendiri, yaitu Allah. Dalam Keluaran 33 ayat 19, firman-Nya, segala kegemilanganku akan kulakukan di hadapanmu, dan aku akan menyeru nama Tuhan di hadapanmu. Aku akan mengasihani sesiapa yang kukasihani, dan aku akan berbelas kasihan kepada sesiapa yang kubelas kasihi. Dan di dalam Roma 9 ayat 16, di bagian yang kita pelajari pada kali ini, Paulus memberikan contoh akan hal ini. Israel dan kita boleh gagal, tetapi Allah tidak akan gagal dengan rencananya. Kasih karunia-Nya tersedia bagi kita semua. Oleh karena Allah adalah pencipta, Allah berhak sepenuhnya untuk memilih sesiapa yang ingin diberi belas kasihannya. Jadi soalan mengenai siapa yang menerima berkat atau siapa yang dipilih untuk menunjukkan kuasanya bukan atas keputusan atau usaha manusia, melainkan daripada Allah sendiri. Saudara, dalam bahagian teks kali ini, Paulus bercakap tentang pilihan atas Israel di antara bangsa-bangsa lain dalam karya penyelamatan Allah. Sebagai keturunan Yahudi, Paulus tetap mengakui dan memelihara ikatan persaudaraan dengan bangsanya sendiri. Paulus sadar bahwa kedudukan Israel sangat istimewa. Mereka umat pilihan Allah, menerima kemuliaan, menerima perjanjian, bahkan Taurat mereka terima daripada Allah sendiri. Mereka adalah keturunan para bapa leluhur yang kemudian menurunkan Mesias. Tetapi sayang, segala keistimewaan itu tidak membuat Israel percaya dan menyambut Mesias. Sebab itu mereka harus menanggung hukuman. Mengapa demikian, saudara? Bukankah mereka juga percaya kepada Allah, walaupun tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias? Saudara, Yesus adalah penyataan, pemberitahuan, bahkan perbuatan yang lengkap tentang Allah yang kita tidak dapat lihat. Kita tidak dapat sepenuhnya mengenal Allah bila kita memisahkan Allah daripada Yesus. Juga Allah telah menunjuk Yesus untuk memperdamaikan manusia untuk datang kepada Allah. Maka tidak ada jalan lain bagi manusia untuk datang kepada Allah kecuali melalui Yesus. Saudara, seperti orang lain, orang Yahudi juga hanya dapat menemukan keselamatan melalui Yesus. Bila mereka menolak Kristus, maka mereka hanya akan menemui kebinasaan. Saudara, Paulus sangat berduka cita. Dia sangat tidak sukar memahami bagaimana mungkin Israel yang memiliki hak istimewa, yang begitu mulia, yang begitu tinggi itu. Saudara, seberapa besarkah perhatian kita pada orang lain yang belum mengenal Yesus? Bersediakah kita mengorbankan kepentingan kita supaya mereka dapat datang kepada Yesus, baik itu daripada segi masa kita, keuangan, tenaga. Mari berpikir apa yang kita dapat lakukan supaya orang lain dapat mengenal Yesus. Sebagai kesimpulannya, saudara, siapa anak perjanjian Allah sebenar? Yang pertama, orang yang tidak menolak Kristus. Dan yang kedua, siapa anak perjanjian Allah yang sebenar adalah bukan keturunan tabi'i Abraham, tetapi anak-anak janji Allah yang melakukan dan mencerminkan sifat kepribadian Allah. Demikian firman Tuhan buat kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas firman-Mu dan atas pimpinan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, yang membawa kami lebih dalam lagi mengenal pribadi kami ya Tuhan Yesus.
dan kami dapat belajar, dapat melihat siapakah umat Allah yang sebenar. Bukan melalui tabi'i Abraham, tetapi oleh karena kami sebagai anak-anak perjanjian Allah, di mana pribadi anak-anak perjanjian Allah itu bukan berdasarkan lahiriah kami, tetapi oleh karena pilihan Allah di dalam memilih kami melalui kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu terus memimpin kami dan selalu meyakinkan kami ya Bapa, bahwa pribadi kami adalah umat pilihan-Mu ya Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk menyebarkan Injil-Mu ya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.